Pertama-tama saya menyampaikan kondisi Sumba Barat Daya dari beberapa aspek. Yang pertama, luas wilayah. Sumba Barat Daya dengan luas wilayah 1445,32 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 175 desa. Jumlah penduduk sebesar 322.072 jiwa. Sebagian besar berada di desa dan mata pencarian dari sektor pertanian. Dan sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka pada angka 2,8%. Yang keempat, angka kemiskinan Sumba Barat Daya berada pada angka 27,48% atau setara dengan 101,4 ribu jiwa masyarakat Sumba Barat Daya. SBD memiliki sektor unggulan diantaranya yang pertama pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sektor unggulan yang menjadi modal atau potensi yang akan digerakkan untuk kemajuan ekonomi Sumba Barat Daya ke depan. Di sisi lain ada persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Yang pertama pendidikan. Berdasarkan distribusi sekolah sudah cukup merata, namun persoalannya pada jumlah tenaga pendidik yang belum memadai, fasilitas yang belum memadai, partisipasi peserta didik yang masih sangat rendah sehingga rata-rata lamanya anak menempuh pendidikan di Sumba Barat Daya berada di bawah angka provinsi yaitu sebesar 6,2 tahun. Fasilitas dana BOS, beasiswa sudah ada namun belum dapat dinikmati secara merata. Yang kedua persoalan kesehatan. Kita tahu bersama angka stunting masih berada pada angka 37%. Fasilitas kesehatan yang belum memadai, tenaga kesehatan yang juga masih belum cukup. Yang ketiga, kesenjangan daerah tertinggal berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020-2024 Kabupaten SBD adalah satu dari 13 daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat kemiskinan dengan angka persentase sebesar 27,48%. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim ketahanan pangan dan penanganan bencana. Yang keenam, belum optimalnya pengembangan pariwisata. Yang ketujuh, belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Dengan melihat seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya dan persoalan dan seiring dengan perkembangan zaman serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang bersifat dinamis dan skala lokal, regional, nasional hingga internasional, maka diperlukan percepatan pembangunan yang bersifat transformatif dan adaptif. Sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut kami merumuskan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan sebagai berikut dengan visi terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Misi adalah upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi untuk mewujudkan visi pasangan Ratu Angga adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun ekonomi berkelanjutan, yaitu mengembangkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan ada program One Village One Product. Yang kedua, meningkatkan akses mutu pendidikan, memberikan layanan pendidikan yang adil, merata, berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, membangun infrastruktur, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan pelayanan publik dengan program unggulan membangun desa menata kota, menjadi program unggulan pasangan Ratu Angga untuk menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut. Program membangun desa dan menata kota yang sekaligus menjadi tagline dari pasangan Ratu Angga merupakan formulasi yang sangat komprehensif dari berbagai arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah 5 tahun ke depan yang memiliki makna sebagai berikut. Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan dan desa merupakan penyokong utama dari sebuah kabupaten. Melihat peran desa yang begitu sentral dalam berbagai pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu didukung, yaitu pertama, aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur, aspek pemerintah desa. Menata kota, bagaimana menata kota yang berarti merencanakan, mengatur dan mengelola tata ruang serta infrastruktur kota agar fungsional, nyaman, estetis untuk masyarakatnya. Mengingat kota merupakan wajah dari seluruh komponen yang membentuk kabupaten dan masih tersisa dan kami bertekad bagaimana menjadikan dalam 2 tahun membangun branding SBD menjadi daerah yang nyaman untuk semua orang. Dan waktu program selesai untuk paslon nomor urut 1, kita berikan semangat untuk paslon nomor urut 1.